Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satrio Cahalingga Kusuma dengan NIM 000125493 dari kelas B. Nah, pada video ini saya akan membahas topik mengenai peran estetika dalam perkembangan film Indonesia di era digital. Dengan menggunakan beberapa teori yang sudah kita bahas saat kita kuliah, yaitu materi tentang hubungan antara estetika, teknologi, dan juga bisnis. Perkembangan dunia digital saat ini membawa perubahan besar dalam industri film di Indonesia. Film tidak lagi hanya diproduksi untuk bioskop, tetapi juga beredar luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Kemudahan teknologi dan luasnya distribusi membuat film semakin dekat dengan penonton. Namun, kondisi ini juga memunculkan anggapan bahwa estetika film mulai kehilangan perannya, karena film harus menyesuaikan diri dengan algoritma, tren, dan kepentingan pasar. Oleh karena itu, muncul pertanyaan utama yang akan dibahas dalam video ini, yaitu apa peran estetika dalam perkembangan film Indonesia saat ini? Apakah estetika masih menjadi dasar penting atau justru tergeser oleh teknologi dan juga bisnis di era digital? Hubungan estetika, teknologi, dan bisnis dalam film. Berdasarkan materi kuliah, film dipahami sebagai media baru yang sangat bergantung pada teknologi dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial serta ekonomi. Dalam konteks ini, estetika tidak hanya dimaknai sebagai keindahan visual, tetapi sebagai cara film membangun pengalaman penonton dan membentuk makna. Teknologi berperan sebagai alat yang memungkinkan estetika tersebut diwujudkan. Perkembangan kamera digital, pencahayaan, tata suara, serta sistem distribusi mengubah cara estetika film dibentuk dan juga disampaikan. Namun, estetika dan teknologi tidak berkembang secara bebas. Keduanya diarahkan oleh aspek bisnis seperti selera pasar, strategi distribusi, dan juga target audiens. Dengan demikian, estetika, teknologi, dan bisnis membentuk hubungan yang saling memengaruhi dan menentukan arah perkembangan film di era digital. Untuk melihat bagaimana teori tersebut bekerja dalam praktik, saya akan menggunakan film KKN di Desa Penari sebagai contoh kasusnya. Film ini merupakan film horor Indonesia yang sangat-sangat populer dan berasal dari cerita yang viral di media sosial, sehingga memiliki basis penonton yang luas sejak awal. Estetika sebagai pilihan yang strategis. Estetika horor dalam KKN di Desa Penari ditampilkan melalui pencahayaan gelap, setting desa terpencil, serta penggunaan unsur mitologi dan juga budaya lokal. Pilihan estetika ini bersifat strategis karena sudah sangat familiar bagi penonton di Indonesia. Dengan estetika yang mudah dikenali, film dapat membangun suasana horor secara cepat dan juga efektif. Hal ini menunjukkan bahwa estetika tidak hanya berfungsi secara artistik, tetapi juga sebagai alat untuk menjangkau audiens yang luas. Peran teknologi dalam membentuk estetika. Teknologi sinematografi digital memungkinkan penciptaan visual dan juga tata suara yang konsisten sepanjang film. Teknologi digunakan untuk mendukung atmosfer horor, bukan untuk menciptakan efek visual yang berlebihan. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai pendukung estetika, bukan pengganti estetika. Bisnis dan konteks dunia digital. Dari sisi bisnis, KKN di Desa Penari sangat dipengaruhi oleh dunia digital. Popularitas cerita di media sosial membentuk ekspektasi penonton bahkan sebelum filmnya dirilis. Karena itu, estetika film ini sejak awal diarahkan agar sesuai dengan selera pasar massal dan mudah diterima oleh audiens yang beragam. Dalam hal ini, estetika menjadi bagian dari strategi bisnis yang dirancang untuk memaksimalkan ekspektasi penonton. Melalui film KKN di Desa Penari dapat dilihat bahwa estetika tidak dihilangkan di era digital, tetapi digunakan secara strategis dan disesuaikan dengan teknologi serta kepentingan bisnis. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa estetika masih memiliki peran penting dalam perkembangan film Indonesia di era digital. Namun, estetika tidak lagi berdiri secara independen nih. Estetika kini selalu bernegosiasi dengan teknologi dan juga bisnis, sehingga bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai mahasiswa film, saya melihat bahwa tantangan ke depan bukan memilih antara estetika atau pasar, melainkan memahami bagaimana estetika dapat tetap bermakna tanpa kehilangan relevansinya di tengah tuntutan industri dan teknologi digital. Dengan demikian, estetika tidak hilang, tetapi terus berubah dan juga berkembang. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.